warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sigit selaku guru mata pelajaran dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya saya Zanuba dapat menyampaikan dan berbicara di sini. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai hal-hal yang belum banyak diterapkan oleh para orang tua pada anaknya, yaitu tentang seks edukasi. Meskipun seks dianggap hal yang tabu, nyatanya di Indonesia perilaku seks remaja masa kini bisa dibilang memprihatinkan. Apalagi seiring dengan perkembangan iptek, remaja bisa mengakses segala konten yang berbau seksual dari internal tanpa filter yang tepat. Tak heran, kasus-kasus pelecehan sering menghiasi kabar berita nasional. Tak sedikit yang kita temui berita mengenai pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Mengapa? Bukan hanya para pelaku yang keji, namun orang tua juga dipertanyakan. Orang tua yang bertanggung jawab dan memberikan anaknya pendidikan seks edukasi yang benar akan lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pelecehan seksual. Seks edukasi Indonesia masih dianggap tabu dan dianggap diperuntukkan kepada yang sudah dewasa saja. Padahal, seks bukan hanya tentang bersetubuh. Seks, seksual, dan seksualitas masing-masing memiliki arti yang beda. Yang pertama ada seks. Seks yaitu penamaan jenis kelamin secara biologis, seperti penis dan vagina. Lalu yang kedua ada seksual. Seksual yaitu aktivitas seks yang melibatkan organ tubuh baik fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir yaitu seksualitas, yaitu aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik, dan budaya. Terkait dengan seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat. Banyak anak-anak maupun orang dewasa yang masih menyalahartikan itu semua. Seks edukasi sebaiknya diberikan kepada anak sejak umur 3 tahun. Sejak umur 3 tahun, ajarkan mereka bagian tubuh mana yang boleh disentuh ataupun yang tidak, agar ia bisa menjaga dirinya ketika ada yang ingin menyentuhnya secara sembarangan. Dengan berkembangnya teknologi, ada banyak konten tentang seks yang mudah diakses oleh anak-anak. Pengawasan orang tua pada masa itu menjadi hal yang sangat penting. Perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan yang sangat signifikan membuat mereka makin penasaran. Mereka akan mengeksplor tentang tubuh mereka dan mencari tahu lebih jauh tentang lawan jenis. Berikan juga pengertian tentang menstruasi bagi perempuan, mulai dari mengapa perempuan mengalami menstruasi, bagaimana cara melewatinya. Dan untuk laki-laki, berikan mereka pengertian tentang fungsi organ intim mereka dan bagaimana cara untuk merawatnya. Pada masa remaja, rasa tertarik kepada lawan jenis menjadi lebih kuat. Tidak jarang, remaja mulai suka dengan lawan jenis dan mulai berpacaran. Beritahu kepada anak bahwa itu adalah hal yang wajar. Yang perlu ditekankan dalam pendidikan seks untuk remaja adalah pentingnya tanggung jawab dalam menyikapi perubahan tubuh dan perasaan yang mereka alami. Informasi tentang tindakan seks bebas serta akibat yang ditimbulkan harus diberikan kepada remaja usia 13-18 tahun atau pada usia remaja. Pendidikan agama juga cukup penting agar anak lebih terkontrol dan menyikapi perubahan yang sedang mereka alami. Semakin berkembangnya tubuh, pada usia pra-remaja, pendidikan seks menjadi hal yang wajib diberikan kepada anak. Seringkali kejahatan pelecehan seksual terjadi pada anak usia pra-remaja atau SMP, karena minimnya pengetahuan akan organ reproduksi. Pengetahuan tentang reproduksi, informasi tentang dasar kehamilan, dan mengenai pelecehan seksual diberikan kepada anak usia pra-remaja agar mereka bisa berhati-hati dengan tubuh mereka. Seks edukasi adalah pengetahuan dasar bagi anak untuk mengenali tubuh dan fungsinya, serta memahami norma sosial dan etika dan konsekuensi dari setiap perbuatannya. Tanpa seks edukasi yang benar, rasa penasaran anak-anak dapat berakibat fatal dan anak-anak bisa saja mengambil keputusan yang salah dalam mengeksplorasi tubuhnya dan seksualitasnya. Demikianlah ceramah saya tentang pentingnya seks edukasi sejak dini. Maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.